Para asatidzah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim musalla asy-syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sihah wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ke tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Qorib, masih membahas tentang sunnah wudu. Ya, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah beberapa hal yang berkaitan dengan sunnah wudu, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu yang berikutnya, yang menjadi sunnah wudu adalah wa taqdimu al-yumna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Wa taqdimu al-yumna min bidayatin min yadayhi wa rijlaihi 'ala al-yusra minhuma amma al-'udwu udwani alladzani yasbulu waslihima ma'an kal khaddaini fala yuqaddimu al-ayman minha bal yutahhirani duf'atan wahidah. Wa dzakara al-musannif sunniyatin taslis al-wudwi al-maghsul wal mamsuh fi qawlihi wat taharatu salasan salasan. Wa fi ba'din nuskhi wat tikraru ailul maghsuli wal mamsuh. Wallahu a'lam. Pada bagian yang berikutnya yang merupakan sunnah dari wudu adalah wa taqdimu al-yumna, ya, yaitu mendahulukan membasuh atau mengusap bagian yang sebelah kanan. Ya, jadi sunnahnya itu saat kita membasuh atau mengusap bagian anggota wudu, ya, paling utama disuruh oleh Nabi kita mulai dari yang mana? Yang kanan terlebih dahulu. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dalam melakukan sesuatu sangat cinta, sangat suka, Rasul memulai itu dari mana? Dari sebelah kanan. Ya, sehingga ada dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan annan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun. Ya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu di dalam melakukan sesuatu sangat suka memulai dari yang sebelah mana? Sebelah kanan terlebih dahulu. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, saat kita, ya, melaksanakan wudu, ya, anggota-anggota yang akan kita basuh atau kita usap itu, ya, disunnahkan oleh Nabi kita mulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, itu. Nah, pada bagian apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk kita mulai yang kanan terlebih dahulu? Min yadaihi wa rijlaihi. Tuh. Baik dari anggota tubuh, ya, berupa dua tangan dan dua kaki. Ya, kan kaki kita ada dua nih, ya. Dua apa satu? Dua tangan, dua. Ya, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Ya. Nah, saat kita berwudu, ya, basuh tangan mulai tangan kanan dulu. Ya, kita baca Allahumma inna nas'aluka minal yumni wal barakah. Ya, ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah keberkahan yang ada di tangan kanan saya ini. Wa na'udzubika minasyu'ni wal halakah. Ya, kita mohon, ya, dari apa? Kejelekan ataupun keburukan yang ada di tangan kiri. Ya, disuruh, ya, kalau kita mau ngapain? Melakukan yang baik-baik. Ya, makan disunahkan makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Ya, tuh, ya. Tapi kalau ada orang Ustadz dia kidal gimana? Enggak bisa tangan kanan, bisanya kiri. Ya, enggak apa-apa. Ya, itu karena ada suatu uzur. Ya, ataupun ada suatu alasan yang menyebabkan dia itu harus menggunakan tangan kiri. Ya, kalau dipaksain kan enggak bisa juga. Jadi berantakan, dia mau nyuap ke mulut akhirnya muatinnya ke mata kan begitu. Ya, karena susah ya, makan dengan tangan kanan. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi saat kita membasuh tangan kita itu, ya, Nabi nyuruh basuhlah kedua tangan kita mulai dari yang kanan terlebih dahulu. Tuh, ya. Yang kedua warijlaihi. Ya, begitu juga bagian kaki yang kanan terlebih dahulu. Ya, jangan kita dari yang kiri dulu. Ya,
Dari yang kanan dulu. Pakai celana mulai kaki kanan, ya. Buka celana mulai kaki mana? Kiri. Buka kaki kanan, pakai kaki kanan, buka kaki kiri. Ya, tuh. Iya, pakai sarung juga. Mau masukin sarung gimana caranya? Kanan dulu. Kalau kita kebanyakan dari pala. Ya kan, dari pala gitu mulainya itu. Ya, padahal dianjurkan sama Nabi kanan dulu masukin pakai sarung itu. Iya, jangan dari pala dua-dua masukin rot gitu tuh ya. Kalau bilang enak bukan enak, bukan masalah enak, kita pengen ngambil sunnah nabinya ini. Ya, emang lebih simpel, lebih cepat. Kalian langsung dua pala itu gitu kan? Ya. Tapi kita kalau ingin mengambil keutamaannya, ya ikutilah apa yang menjadi arahan Nabi. Apa? Pakai sarung pun masukin kaki kanan dulu. Ya. Tuh, nanti mau ngelepasin baru kaki kiri. Ini kita pakai dari pale, buka juga dari pale. Ya kan? Ada yang dari kaki dua-duanya. Ya, tuh. Ya, ini ada caranya itu. Ya, tuh. Alal yusra, ya. Jadi disuruh untuk mendahuluan anggota yang bagian sebelah kanan dulu dari yang sebelah kiri. Ya, jadi yang kiri belakangan. Ya, nungguin dia. Tuh, ya. Minhuma dari keduanya, yaitu baik tangan ataupun kedua kaki, ya. Ammal udwani allazani, ya, adapun kedua anggota, ya, yang keduanya itu yusahilu ghuslihima ma'an, yang memang mudah untuk dicuci, ya, kedua-duanya secara berbarengan, kal khaddaini, seperti pipi, ya, fala yuqaddimul aiman minha, ya, nggak usah kita apa itu, ya, mendahulukan yang kanan dulu. Kenapa? Karena kalau pipi gampang sekali dua juga bisa kan, gitu, ya. Kalau satu kayak sekarang kayak bedak ya, langsung aja lah, bisa, ya, itu. Kalau itu karena mudah. Jadi kita kalau basuh tangan dua-duanya bisa gak? Nggak bisa, ini kan. Iya. Kalau pakai keran, kalau nggak pakai keran megangnya gimana? Celupin, akhirnya cuma sedikit, nggak nyampe 2 kula. Kaki langsung dua-duanya dibasuh. Ya, ada keran dibocorin, dua jangan. Tetap kita ambil sunnahnya apa ya? Yang kanan terlebih dahulu. Ya, itu. Bal yutahhirani duf'atan wahidah. Ya, akan tetapi dibersihin itu secara berbarengan. Ya, langsung saja satu apa itu satu kali basuhan, jangan kanan dulu. Oke, jangan. Ya, kalau aja. Langsung. Ya, sama kita waktu basuh muka kan. Ya, orang basuh muka gini kanan dulu gitu. Ya. Enggak kan? Langsung. Kalau basuh muka kanan dulu. Belajar lagi kiri gitu. Enggak ada ya, langsung. Tuh. Karena itu memang mudah untuk dibasuh secara berbarengan ya. Bahkan enggak ada sunnahnya bagian muka dibasuh kanan dulu baru kiri, enggak ada. Ya, kanannya satu tuh ya. Wa zakarul musannif, ya, kemudian musannif atau pengarang kitab ini menyebutkan, ya, sunnah wudu yang berikutnya adalah taslisul udwil maghsul wal mamsuh, ya, 3 kali basukan atau membasuh sebanyak 3 kali seluruh anggota tubuh yang anggota wudu yang wajib di, ya, basuh ataupun yang wajib diusap. Ya, tangan sunnahnya berapa kali? 3 kali. Ya, loh kenapa kok Nabi, ya, menyuruh kita untuk, ya, 3 kali basuh? Nabi mungkin yang pertama khawatir sama umatnya belum sempurna, yang kedua disempurnai, yang ketiga lebih sempurna. Ya, kelebihan nggak boleh. Ya, pertama itu hukumnya wajib, kedua itu hukumnya apa? Sunnah, ya, ketiga juga sunnah, keempat jadi makruh, kelima haram. Kenapa haram ya? Karena berlebihan dalam menggunakan air. Ya, aku basuh tangan sampai 7 kali 7 kali emangnya kan najis anjing.
Ya, cukup 3 kali maksimal. Ya, jangan apa ya, lebih ya, karena wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali, yang berikutnya adalah makruh ya. Tuh. Baik. Fi qaulihi, seperti Nabi bersabda, wat taharatu salasan salasan. Ya, tuh. Bersuci atau membasuh itu sebanyak 3 kali, 3 kali. Wa fi ba'din nuskhi, dalam keterangan yang lain, wat tikror, yaitu berulang-ulang, ai lil maghsuli wal mamsuh. Baik itu bagian yang digosok ataupun bagian yang hanya sekedar diusap. Ya kan, kalau muka kan diusap, tangan sama kaki diapain? Digosok. Ya, gitu. Kadang kala kita terbalik, muka kita usap, kaki kita siramin doang. Ya, ada keran. Nah, tujuannya kaki gitu gantian, jangan. Harus kita usap, kan kita udah jelasin. Ya, apa tuh? Menyela-nyalakan air ke sela-sela aja. Jadi itu pun sunnah wudu. Ya, harus kita apain? Kita ikuti. Ya. Kemudian sunnah yang berikutnya, wal mualah. Ya, tuh. Apa tuh al mualah? Ya, wa yu'abbir anha bitatabu. Ya, jadi saat kita itu berwudu, kita harus membasuhnya secara apa? Ya, terus menerus. Ya, artinya jangan kita seling dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan amal wudu atau perbuatan wudu. Ya, contohnya kita habis basuh muka, merokok dulu ah. Gitu. Ya, boleh gak? Jangan. Emang nggak batal nggak, tapi ya sunnahnya nggak dapat. Ya, kenapa? Karena saat kita wudhu itu antara satu basuhan dan basuhan yang berikutnya itu harus apa? Terus lanjut, nggak ada celah-celah ataupun waktu kita untuk apa? Mengerjakan suatu perbuatan yang tidak berhubungan dengan ya wudhu. Tuh, ya wudhu, ibu-ibu contohnya sambil masak boleh gak? Ya, habis basuh muka, balik tempe goreng dulu, baru basuh tangan. Ya, tuh bapak-bapak lagi wudhu, ya, habis basuh muka, ngopi dulu. Ya, cat tangan, habis tangan, ya apa, ngerokok dulu setengah batang. Baru pala, habis pala, ini lagi jalan dulu. Jangan, itu namanya nggak mualah. Ya, iya, karena harus mualah. Terus ya berlanjut itu. Jangan ada tadi saya bilang ya satu perbuatan yang tidak berhubungan dengan wudu. Ya, itu nggak boleh. Itu namanya mualah at-tatabu. Wahia an la yahsula bainal udwaini tafriq katsir. Tuh, jadi jangan sampai terjadi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya tafriq, ya, berbeda jauh waktunya. Ya, basuh muka, diam dulu ngelamun, dulu naik tangga ngeliat-ngeliat apaan, ya, baru tangan, jangan. Itu namanya tafriq katsir, ya. Beda atau jarak yang sangat ya jauh, itu tidak dibenarkan, ya. Tuh, baik. Bal yutahhiru al-udhu ba'dal udwi bihaitsu la yajib al-maghsul. Tuh. Bahkan disuruh kita itu ya melanjutkan basuhan antara satu basuhan dengan basuhan yang berikutnya, jangan sampai ya sebelum kering tuh satu anggota yang kita basuh. Ya, udah kering baru kita basuh yang berikutnya. Jangan sampai itu. Ya, nungguin kering dulu. Enggak. Kalau air wudhu, Pak, itu afdolnya jangan dilap. Ya, biarin aja, nggak usah dikeringin. Kecuali ada uzur, lagi musim dingin mungkin. Ya, kita kedinginan ya. Kalau air ada di muka terus kan atau di tubuh kita kan tambah dingin tuh. Nah, itu boleh kita lap. Tapi kalau nggak ada alasan apa-apa, apalagi musim panas kayak gini, udah biarin aja dikering sendiri. Ya, nggak usah dilap pakai handuk ataupun pakai tisu, jangan. Biarin, ya, bukan lepek bukan. Ya kan, itu kan nanti satu tetes air wudhu yang jatuh ke bumi itu akan menjadi saksi. Ya, atau ada katakan itu satu tetes yang netes dari bekas air wudhu kita adalah dosa kita itu berjatuhan. Ya, jadi jangan sampai kita apain? Kita lap atau kita keringin, biarin dikering sendiri. Ya, itu. Ya, kita kan wudhu bukan kayak orang mandi lepek-lepekan, kagak kan? Iya, karena kita kan wudhu basuh muka aja 3 kali itu kan, bersihin airnya pasti habis tuh. Ya, tinggal sisa-sisanya doang. Kalau ibarat
lap itu cuma apa? Demek doang, bukan basah kan begitu. Ya, beda kan demek sama basah ya? Bedanya apa demek sama basah itu? Iya. Kalau demek itu nggak bisa diperes ya. Kalau basah bisa diperes. Iya. Nah, itu kita demek kayak kalau ibarat lap ya. Cuma demek doang bukan basah. Ya. Ma'a i'tidalil hawa wal mazaj tuh. Yang disertai dengan adanya kena udara, jangan sampai ya. Tuh. Waz zaman atau karena waktu yang terlalu lama ya tuh. Wa idza ya itu wa idza talassa fal i'tibar li akhar gaslasun wa innama tundabul mualah fi ghairi wudu'in sahibi ad-darurah ya tuh. Jadi jangan sampai ada yang apa? Berlebihan berhentinya kita saat membasuh antara satu anggota wudu dengan anggota wudu yang berikutnya. Jangan terlalu lama pokoknya. Tadi ya, entar di ngerokok kayak, entar di ngopi, entar dia bersihin kaca atau entar emak-emak dimasak ya atau mama tadi gendong anaknya dulu, jangan ya, karena itu tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan apa, dengan hal-hal yang harus kita lakukan saat kita berwudu ya tuh. Bukan nggak boleh tapi kita nggak dapat sunnahnya, boleh sih boleh aja ya tuh. Salah. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa, tentang sunnah wudu ya. Kemarin disebutkan sunnah wudu itu ada berapa itu ya, sunnah wudu asyarata asya, ada 10 ya. Sunnah wudu itu ada 10. Yang pertama at-tasmiyah. Apa itu at-tasmiyah? Baca bismillah tuh. Yang kedua apa itu ya, yang kedua adalah ghuslul kaffaini ya, cuci tangan. Nih tangan dulu, bismillahirrahmanirrahim, sampai cuci tangan ya. Ini belum mulai wudu nih, baru cuci tangan doang. Ya kan tangan kita mungkin kotor, nanti habis dari mana-mana jangan langsung kumur. Kenapa? Khawatir nanti tangan kita ada apa? Kotoran langsung ke mulut, jadi penyakit nantinya. Ya, makanya sebenarnya cuci tangan dulu kayak sabun, terus sambil baca bismillah, baru udah kita kumur. Masukkan air ke dalam mulut kita. Jangan langsung dari mana tahu, ya. Main masukinnya mulut ke apa tuh air dari tangan kita. Padahal tangan kita belepotan namanya apaan? Ya, sama bakteri atau ada najis mungkin. Ya, jadi membawa sesuatu yang tidak baik buat diri kita nantinya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah apa tuh? Ya, yang ketiga adalah ya istinsyak. Apa itu istinsyak? Ya, maaf, al-madmadah. Ya, berkumur. Ya, kemudian yang keempat istinsyak. Ya, memasukkan air ke dalam hidung. Tuh, ya. Kemudian yang berikutnya wa masfu jami'ur ra'si, ya. Mengusap seluruh bagian kepala. Tuh, ya. Yang berikutnya adalah ya wa masfu jami'ul uzunain, ya, nyuci dua telinga. Ya, yang berikutnya adalah takhlil lihiyah, ya, tuh. Nginiin jenggot, ya, memasukkan air ke dalam celah-celah jenggot. Kemudian yang berikutnya wa tahlil asabi al-yadaini war rijlaini. Ya, memasukkan air ke dalam celah-celah jari tangan ataupun jari kaki. Ya, yang berikutnya adalah tadi nih wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian yang kanan dari bagian yang kiri. Yang berikutnya yang ke-9 adalah wat taharatu salasan, membasuhnya sebanyak 3 kali, tiga kali, dan yang terakhir adalah al mualah, harus secara berturut-turut. Ya, enggak boleh diselangi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan ya wudu ya itu. Nah, selesai. Ada 10 apa tuh? Sunnah wudu ya. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang faslun fil istinja'i wa adabu qadil hajah. Ya, tuh. Bab akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja? Cebok kalau bahasa kitanya. Ya, cebok habis buang air kecil atau cebok habis buang air besar, ya.
Wa adabu qadil hajat, dan adab saat berbuang air besar. Ya kan? Ini kadang ada orang buang air besar sambil ngerokok. Boleh enggak? Kita dibahas ini nih. Emang enak nongkrong sambil ngerokok, enak banget tuh. Toilet. Iya. Nah, ini ntar kita lihat nih, boleh atau enggak nih ya. Kalau boleh terusin, kalau nggak boleh jangan terusin ya Pak ya. Iya. Ya. Karena sesuatu itu pasti ada adabnya. Ya, ada etikanya. Ya, itu. Kenapa? Karena seburuk-buruk, sekotor-kotor tempat itu adalah apa? Toilet. Ya, paling kotor. Kenapa? Karena di situ tempat bersemayamnya jin-jin. Ya, jin itu bersemayam di ada lubang-lubang, apalagi toilet, ya kan? Tuh, demen banget tuh. Makanya kita kalau nongkrong sambil ngerokok, betah banget kita di kamar mandi kan gitu. Ya, kadang bisa habis 3 batang. Kalau di rumah sendiri saya silakan, tapi kalau di WC umum kan apa? Ya, bikin marah orang lain, jadi kesel. Ini orang ngapain gitu kan. Apalagi satu. Yang kedua, itu kalau orang yang gak suka dengan bau rokok, jadi nyumpain kita. Ya, siapa sih ini habis buang air kecil, buang air besar ini jadi bu rokok, kurang ajar. Nah, tuh ya, kita silakan apa sih kalau boleh ya kita terusin, kalau enggak ya jangan deh ya. Apalagi di tempat-tempat umum, ya kan? Emang enak lah, enak. Ya, saya juga dulu ngerasain waktu di Mesir itu. Ya, belum belajar itu, ya. Wal istinja, ya, wa huwa, ya, man najauta syai' ay qit'atun faka'anna al mustanji yaqta'u bihil adza an nafsihi. Ya. Jadi yang namanya istinja itu adalah ya menghilangkan sesuatu kotoran dari dirinya. Tuh, ya. Wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Ya. Nah, istinja ini hukumnya apa? Wajib. Baik itu selepas kita buang air kecil ataupun selepas buangnya apa? Buang air besar, ya. Istinja ini. Nanti kan ada macam-macam, ada istinja itu ada berapa macam. Ya, ada yang pakai air itu yang paling baik. Ada yang pakai batu. Apa zaman sekarang ada yang pakai apa itu? Tisu. Ya. Pakai batu juga, orang habis kencing pakai batu. Ya, bersihin tempat keluar air kecilnya. Itu ada caranya juga, nggak boleh sembarangan batu. Hah? Iya. Iya. Dulu pakai batu atau ada yang dulu diadu sama tembok. Ya, diadu sama tembok dipelosot gitu. Itu hati-hati, ya. Kalau nggak tahu caranya jadi luka tuh si Al-Mukarramnya itu. Ya. Iya, kalau saya nggak tahu caranya itu jadi luka Al-Mukarram, kesian. Iya benar. Ya, itu. Ya maaf ya, namanya fikih kita harus jelas. Terutama perempuan yang agak susah, laki masih gampang. Ya, perempuan nih pengen istinja, pengen cebok, kagak ada air, ada tisu, ada batu, gimana caranya itu? Hah? Ya, cari bukan hanya batu, tapi ya benda-benda yang sekiranya itu bisa apa? Ya, melekatkan atau menempelkan kotoran itu pada benda yang kita pakai. Ya, jadi jangan pakai benda-benda yang kalis sama kotoran. Ya, kita lap tuh, maaf ya. Dia gak ngikut, dia cuma ngelap doang, tapi kotoran masih ninggal. Ya kan, kalau kita buang air besar contohnya. Ya, tuh. Orang perempuan pun sama, bukan laki doang. Memang agak ribet kalau orang perempuan caranya. Nanti ada penjelasannya, saya jelasin dah gimana caranya. Ya, nanti istinjanya dulu dah. Ya, tuh. Baik. Bil ma'i awil hajari. Tuh. Istinja itu bisa menggunakan air atau menggunakan apa? Batu. Tuh, ya. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Ya, atau benda-benda yang lainnya selain air atau batu, yang penting bendanya itu jamid tahir. Apa itu jamid? Bendanya itu ya, pasti yang kita bilang jamid itu keras. Ya, atau kaku. Ya, dan juga suci. Ya, jangan batu bekas dipakai cebok sama teman kita pakai lagi, kagak boleh.
Ya, baik buang air kecil ataupun buang air besar, nggak boleh. Ya, lu mau cebok nih pakai batu gua tadi, jangan. Kenapa? Karena itu udah nggak tohir itu batu yang bekas orang lain pakai. Ya, jangan, nggak boleh itu. Walakin al-afdal an yustanja awalan bil ahjari summa yattabi asaniyan bil ma. Tuh, ya. Yang paling baik memang orang istinja itu disuruh pakai batu dulu baru pakai air. Kenapa? Karena kalau batu itu kan keset. Ya, keset itu biasanya udah kelihatan bersih. Nah, nanti untuk menyeterilkan baru pakai apa ya? Pakai air kan gitu. Ya. Coba lihat tuh orang-orang apa para nelayan contohnya. Dia nggak langsung pakai air tuh, dipakai pasir dulu kan. Hilangin amis gitu kan. Itu kan nempel tuh di benda-benda agak kasar lalu pakai sabun sama air baru hilang. Tuh. Istinja pun demikian. Ya. Tapi kalau kita kan di rumah kita banyak air, udah ada sabun lagi sekarang langsung aja ngapain repot-repot kayak batu kan begitu. Ya, ini dulu. Ya, karena dulu juga air termasuk ke dalam kategori air itu agak sulit, susah. Ya, nah kalau sekarang air banyak, batu banyak juga, cuma batu sekarang kan tajam-tajam. Ya, hah? Yang buat ngecor, ya. Ya. Kalau kita tuh kalau orang dulu buat cebok atau istinja itu pakai batu namanya istilahnya batu kambangan. Batu apa istilahnya tuh? Batu kambangan ya? Yang buat orang nyuci pantat penggorengan. Ya kan? Itu kan kasar-kasar itu, ya. Dan juga nggak boleh nggak boleh asal apa itu asal ngelap doang, jangan. Tadi saya bilang nanti al mukarrabnya bisa luka, ya makanya harus apa tahu caranya. Iya, ya. Baik. Wal wajib salasan, ya. Wal wajib salasa masahat, ya. Tuh. Yang wajib itu sebenarnya apa? 3 kali usapan. 1, 2, 3. Tuh. Ya. Maaf, yang dilap atau yang ya usap itu bagian tempat keluarnya apa itu? Air seni kita. Pelan-pelan aja jangan kasar-kasar. Pelan. 3 kali. Nah, baru yang ketiga pakai apa itu? Pakai air. Itu afdalnya, ya. Tuh. Walau bisalah sati atrab hajaran wahid. Nah, ya, kita bisa cebok 3 kali pakai batu. Ya, batunya kita pakai batu yang itu juga, tapi harus pindah-pindah. Contohnya kita cari batu yang segitiga. Sudut yang pertama, cek. Sudut kedua, cek. Nah, sudut ketiga, cek. Nah, baru itu. Ya, nggak perlu pakai batu sampai 3 kali. 3 batu kita ambil, nggak usah. Ya, 1 batu tapi kita pakai untuk ceboknya itu sisi-sisi yang adanya. Jangan pakai itu juga. Ya, apalagi dikasih orang. Jangan. Nah, iya. Ya, itu bisa apa tuh? Bisa nempel itu kotorannya itu. Ya. Jangan itu. Wa yajuzu an yaqtasiral mustanji 'alal ma' au 'ala salasi ahjar yanti bihal mahal. Ya. Ya, boleh juga sih enggak pakai air cuma sekedar 3 kali diusap sama batu boleh. Ya, atau enggak pakai batu, cuma air doang, boleh enggak? Boleh. Ya, karena air itu adalah alat toharoh yang paling baik dan juga alat toharoh yang alat istinja yang paling baik juga. Ya, jadi kita apa itu? Pokoknya air itu segalanya dah. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Ya, maka kami jadikan dari air segala air itu bisa jadi apa? Hidup. Ya, bisa bersih semua. Karena tubuh kita juga kan 70% mengandung apa? Air. Ya, dunia ini sebenarnya juga 70% itu air. Ya, tapi subhanallah dengan kekuasaan Allah kita enggak tenggelam. Ya, sebenarnya bumi ini di bawah lautan loh. Ya, tapi kok bisa enggak tumpah gitu? Kecuali kalau terjadi gempa bumi atau tsunami lain itu. Ya, itu subhanallah maha suci Allah tuh yang apa?
ya, mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Ya, kita berada di bawah lautan, ya, bumi ada di bawah lautan, tapi airnya nggak tumpah tuh, ya. Sebenarnya kan dalam riwayat dikatakan tuh sebenarnya lautan itu udah gede banget sama manusia itu. Ya, udah benci banget sama manusia. Laut kan pernah ngomong sama Allah, "Ya Allah, izinkan saya akan tumpahkan diriku ke bumi ini." Melihat siapa itu makhluk yang namanya manusia itu selalu berbuat apa? Maksiat. Ya, kata Allah, "Jangan laut, sabar." Ya, orang-orang nih, ya, warga musola Asyifa lagi pada banyak yang ngaji juga. Tar, kalau udah sepi baru lu tumpah selalu dah. Ya, tuh. Laut pernah ngomong begitu, minta sama Allah. Seandainya Allah bilang, "Oke, laut, laksanakan." Langsung ditumpah, bluk gitu tuh. Ya, kayak seperti yang terjadi di Aceh waktu itu. Ya. Air laut sampai 7 meter, 20 meter. Ya, ke daratan sampai lebih tinggi daripada pohon kelapa. Bayangin. Ya, 20 meter itu. Saya ingat banget teman saya itu orang Aceh, dicerita itu nyangsang di atas pohon kelapa. Ya, dia udah pasrah menyerah diri kepada Allah tuh. Tapi pokoknya dia gimana, mati saya siap, hidup apalagi katanya. Ya, subhanallah, dia nyangsang di atas pohon kelapa itu. Begitu air agak surut sekian meter, dia kaget ada di atas pohon kelapa lagi gelantung gitu tuh. Ya, itu cerita teman saya dari Aceh dulu tuh, pas kejadian tsunami di Aceh tuh. Ya, tuh. Jadi, ya, dari air aja orang bisa menjadi, ya, bersih. Dari air juga orang bisa apa? Bisa binasa. Ya, tuh, binasa tuh. Orang tenggelam aja kan, ya Allah, karena air itu. Ya, kebanyakan minum air tuh, ya. Kemudian, ya, fa iza aradal iktisar ala ahadihima falma abdatu. Kalau ingin menyederhanakan, ya, artinya nggak bikin kita susah-susah, udahlah kata pengarang kitab ini, cebok pakai air aja dah. Ya, kalau harus nyari batu dulu, kalau batunya itu suci, ya, kalau ada itu batu, kalau batunya ada cuma tajam-tajam bahaya, al-mukarram terluka, ya kan? Udah mendingan pakai apa tuh? Pakai air dah tuh. Yang memang udah apa ya? Udah jelas-jelas adalah alat yang paling baik digunakan untuk kita apa? Toharoh atau juga kita istinja itu, ya. Li'annahu yazilu 'ainan najasah wa asaruha. Ya, kenapa? Karena istinja atau cebok menggunakan air itu yazilu 'ainun najasah, akan menghilangkan, ya, apa itu? Ain najasah, najis yang kelihatan. Ya. Tuh, kan kalau pakai batu nggak kelihatan gitu ya. Ya kan? Udah kita yakin tuh udah digosok bersih, padahal pas diapain? Ya, dilihat dengan secara seksama masih ada bekasnya kan gitu. Tapi kalau pakai air kan udah. Ya kan? Maaf, habis kita cebok bisa kita apain? Cium tangan kita ya. Kalau masih ada berarti belum bersih. Ya, itu. Makanya biar apa? Biar kita jelas, ya. Tuh, baik. Iya, jangan belum masih ada rasa bau, ya. Udah main langsung keluar aja dah. Jangan. Kayak sabun dulu. Kalau masih belum hilang pakai air, di keset gitu. Ya. Iya, pakai tembok boleh. Ya. Ya. Jangan maaf, jangan duburnya yang dipakai tembok diaduk gitu, serot, bukan. Ntar lecet itu jangan. Ya, tangannya maksud saya itu. Ya, tuh. Tangan bekas apa ya? Bekas ceboknya itu, ya. Wa syartu ajza'il istinja bil hajar an la yajib al kharij an najas, ya, wala yantakil an mahalli khurujihi wala yatrau alaihi najas akhar ajnabi, wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan, ya, tentang bagaimana, ya, batu yang boleh kita gunakan untuk cebok itu seperti apa, ya, sehingga tidak akan memberikan mudarat atau bahaya terhadap anggota yang harus kita istinjain atau kita cebok, baik itu habis kita buang air kecil ataupun habis kita buang air besar, ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita
dapat kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain yang belum tahu. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau mau ditanya.